Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Baik, pada video ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional yang berasal dari negara Indonesia. Jurnal ini namanya adalah Communication in Science and Technology atau disingkat dengan CST. Ini adalah websitenya ya. Di website ini dituliskan bahwa CST adalah jurnal internasional open access. Artinya, artikel yang diterbitkan oleh jurnal CST dapat diakses secara gratis oleh pembaca. Jadi pembaca tidak dikenai biaya apapun untuk membuka atau mendownload artikel yang diterbitkan oleh jurnal CST. Jurnal ini subjeknya ya, atau kajiannya, topik kajian yang diterima pada jurnal ini adalah Natural Science, Medicine, Technology, and Engineering. Jadi subjek artikel baik Natural Science, Medicine, Teknologi, dan Engineering dapat diterima oleh jurnal CST. Jurnal CST terindeks oleh Scopus, ya, kemudian DOAJ, EBSCO, lalu Google Scholar, dan juga Sinta. Di sini dituliskan bahwa tidak dikenai biaya processing, ya. Artinya ketika kita submit sampai diterbitkan, maka tidak dikenai biaya apapun. Free. Jadi kita sebagai penulis free, kita sebagai pembaca itu juga free karena open access. Jurnal ini diterbitkan oleh KIPMI. KIPMI adalah singkatan dari Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia. Ya. Terkait Indonesia, kita coba lihat peta dari negara Indonesia. Ini adalah peta dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Daratannya berbatasan dengan Kalimantan ini ya, di atasnya ada Malaysia. Kemudian berbatasan daratan dengan Papua Nugini di sini ya. Kemudian berbatasan dengan Timur Leste ya. Nah, ini ya. Jadi secara daratan berbatasan dengan Malaysia di sini. Ya, ini Malaysia. Kemudian dengan Papua Nugini di sini. Kemudian berbatasan dengan Timor Leste. Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ya. Saya sudah coba mencari. Jadi Indonesia jumlah pulaunya mencapai 17.000. Ini data dari Kominfo.
di tahun 2021 ya. Jadi dari tahun 2020 yang tidak mencapai 7.000, kemudian di tahun 2021 mencapai di tahun 2020 tidak mencapai 17.000, yaitu hanya 16.771 pulau. Kemudian tahun 2021 setelah ditemukan beberapa pulau baru ya, jumlah pulau di Indonesia menjadi 17.000 pulau. Ini sangat banyak ya. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian jumlah bahasanya ya. Jadi negara Indonesia selain memiliki jumlah pulau yang banyak, suku-suku di Indonesia juga banyak. Dan tiap suku biasanya memiliki beberapa bahasa gitu ya. Nah, ketika dihitung ternyata terdapat ini dari pemetaan dari tahun 1991 sampai 2019 terdapat 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi ya. Itu yang sudah teridentifikasi. Sehingga negara Indonesia adalah negara yang kaya ya, selain kaya sumber daya alamnya, Indonesia juga kaya akan budayanya. Kita kembali lagi ke peta Indonesia. Jika kita lihat, maka negara Indonesia ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Lalu berada di antara benua Australia dan benua atasnya ini benua Asia. Jadi letaknya sangat strategis. Diapit dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan diapit oleh dua benua, Asia dan Australia. Baik, itu sepintas terkait peta dari negara Indonesia. Kita kembali ke jurnalnya. Jadi informasi penting yang pertama dari jurnal ini adalah jurnal ini terbit Scopus. Kemudian yang kedua, jurnal ini tidak dikenai biaya apapun, baik kita sebagai penulis maupun kita sebagai pembaca. Jadi tidak ada atau free charge ya, tidak ada biaya, dan juga open access. Terlihat di Scopus, kita coba lihat berapa levelnya. Ingat, jurnal internasional dikatakan bereputasi jika memiliki SJR di atas 0,1 ya. Coba kita lihat. Jadi CST kita lihat dari awal ya. Communication in Science and Technology, negaranya Indonesia. Kemudian publishernya Keep Me, komunitas ilmuwan dan profesional Muslim Indonesia. Indeksnya 6. Mulai terindeks Scopus 2016 ya sampai sekarang. Kemudian kita lihat kuartilnya masuk Q3, lumayan ya, Q3. Kemudian kita lihat SCR-nya di atas 0,1, yaitu 0,19. Sehingga jurnal ini atau jurnal CST dapat dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi ya, secara SCR. Nah, jurnal internasional itu juga punya syarat, yaitu memiliki dewan redaksi yang berasal dari minimal 4 negara. Mari kita coba cek untuk memastikan bahwa CST adalah jurnal internasional ya.
Kita lihat. Oke, dari Indonesia, editor-in-chief-nya. Kita lihat editorial board-nya. Associate editor Indonesia, Arab Saudi, Cina, Singapura ya, sudah 4 negara. Editorial board-nya ada Kanada, Australia, Belanda, Indonesia, Arab Saudi, Malaysia. Jadi jumlahnya lebih dari 4. Jadi tim editor jumlahnya lebih dari berasal dari lebih dari 4 negara. Sehingga CST termasuk jurnal internasional, lalu SCR-nya di atas 0,1 sehingga termasuk jurnal bereputasi. Ya, jadi CST merupakan jurnal internasional bereputasi. Baik, kita kembali lagi ke about ya. Home dulu ya. Kita ke home dulu. Kita coba lihat. General information. Ini adalah nomor ISSN-nya. Baik print, ini cetak, ini elektronik ya. Kemudian frekuensinya biannually, artinya setahun 2 kali. Lalu di sini ada emailnya, jadi bisa kita kontak editornya terkait hal apapun yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan CST. Next submission di sini nanti bisa diklik jika kita akan mensubmit paper kita, artikel kita klik di sini ya. Oke, kita coba lihat statistiknya ini ya. Di sini ada data dokumen ya. Dari 2017 sampai 2021 ini data dari Google Scholar. Jadi datanya menurut Google Scholar, yang terdapat di Google Scholar, di tahun 2017 CST menerbitkan 12 ya, 12 artikel. Di tahun 2018 12, kemudian di tahun 19 12 lagi, 2020 meningkat 16, 2021 16 ya. Jadi ada peningkatan. Kemudian di jumlah citasinya juga meningkat secara signifikan. Artinya banyak yang membaca, kemudian banyak yang merujuk artikel yang diterbitkan oleh CST. Sehingga dari tahun ke tahun CST ini semakin dikenal oleh pembaca. Nah, dibuktikan dengan banyaknya jumlah citasi. Jumlah terbitannya juga meningkat ya. Dari 12 kemudian menjadi 16. Kemudian kita coba lihat yang di download ya. Yang kotak ini warna biru adalah melihat abstraknya. Misalnya saya klik di sini. Klik di sini. Nah, di sini ya. Nah, saya melihat abstraknya. Nanti otomatis statistik ini, data statistik akan membaca dan menghitungnya gitu ya, menghitungnya. Sehingga ketika ada pembaca yang hanya melihat abstrak, nanti data statistiknya akan yang menghitung, yang kotak warna biru. Lalu file download. Nah, ketika kita download ya, misalkan ini saya download di sini, saya klik PDF. Kemudian saya download ya, ini saya download. Ya, saya download. Nah, ketika telah terdownload, maka nanti statistiknya akan menunjukkan yang ini, yang warna merah. Ya, jadi jurnal ini cukup
lengkap memberikan informasi ya. Ketika ada pembaca yang melihat abstraknya, dia akan menghitungnya, ada berapa kali dilihat abstraknya. Kemudian ketika ada pembaca yang mendownload, akan membaca ya. Ketika akan mendownload, maka jurnal ini akan merekap berapa kali artikel yang di CST terdownload. Secara umum terjadi kenaikan jumlah frekuensi abstrak yang dibaca dan juga jumlah artikel yang didownload ya. Lalu kita lihat ke bawah rate penerimaan. Nah, ini penting sekali ini rate penerimaan. Karena ini menunjukkan seberapa sulit artikel bisa diterima oleh jurnal CST. Semakin tinggi rate penerimaannya, maka semakin mudah levelnya. Semakin kecil rate-nya, maka semakin sulit atau semakin ketat untuk dapat diterima di jurnal CST. Kita lihat acceptance rate-nya dari 2016 sampai 2021 cenderung mengalami penurunan ya. Artinya semakin ketat persaingannya ya, atau semakin sulit untuk ditembus. Hal ini dapat disebabkan karena semakin banyak penulis yang ingin menerbitkan artikelnya melalui CST, tetapi frekuensinya tetap ya, seperti tadi disebutkan bahwa frekuensinya adalah setahun 2 kali. Nah, setahun 2 kali tetap seperti itu, tetapi banyak autor atau banyak penulis yang ingin menerbitkan artikelnya di CST sehingga persaingannya menjadi ketat. Hal ini menyebabkan acceptance rate-nya mengecil. Yang terakhir yaitu tahun 2021 acceptance rate-nya hanya 5,8%. Ya, ini kecil ya, 5,8%. Lalu ada indikator jumlah pengunjung hari ini ya. Ini cukup bagus statistiknya. Oke, kita coba lihat about ya. About. Sini scope-nya di sini hampir sama ya, scope dengan subjek itu ya hampir sama ya. Kita lihat scope-nya yaitu ini ya. Nah ini ya. Jadi di bidang sains dan teknologi meliputi medical and natural science ya, meliputi ilmu kedokteran dan ilmu alam, dan engineering serta teknologi ya. Jadi luas. Jadi intinya sains dan teknologi ya, skupnya itu meliputi juga kedokteran. Jadi kedokteran dari teman-teman yang dari kedokteran atau kesehatan bisa disubmit artikelnya di CST. Lalu ilmu alam serta engineering dan teknologi ya. Jadi skupnya luas. Skupnya luas untuk CST ya. Yang penting sains dan teknologi, bahkan ilmu kedokteran pun bisa masuk ke sini. Kemudian jenis artikelnya yang dapat diterima yaitu current interest jenisnya ya. Kemudian ada review. Lalu ada original article atau artikel riset. Lalu ada opini, ada case report, ada short communication. Ya, dia ada banyak pilihan. Kemudian peer review proses.
Ya, ini umum ya, seperti ini proses reviewnya. Kemudian lanjut saja ke publication frequency. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa setahun 2 kali open access. Oke. Kita lanjut ke publication ethics, ini biasa ya. Editorial team tadi kita sudah membukanya. Kita coba ke submission ya. Submission. Di sini ditekankan lagi bahwa open access ya. Open access. Oke. Kita coba lihat apakah ada template-nya. Di sini sudah dijelaskan ya tentang template secara redaksi ya. Ada abstract, ada introduction, ada materials and method, ada result in discussion, bagaimana cara menyiapkan gambar, tabel, conclusion, ucapan terima kasih, referensi, semuanya sudah dijelaskan secara tertulis ya. Tapi lebih mudah lagi jika ada template-nya. Ya, ada template-nya. Coba kita klik. Oke, kita klik. Kemudian coba kita buka. Ini adalah tampilan dari template jurnal CST. Ya, ada judulnya ya. Kemudian penulisnya, lalu ada afiliasi, abstrak ya. Abstraknya dibatasi 150 kata, keywordnya 2-5. Dan introduction lengkap ya, tinggal diikuti. Nanti template-nya akan saya sertakan linknya di deskripsi. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Baik, kita kembali ke websitenya. Ini adalah websitenya ya. Kita kembali ke sini dulu. Oke, ya tadi kita sudah melihat template-nya. Template-nya tersedia, jadi memudahkan kita untuk menyiapkan artikel kita yang akan disubmit di CST. Ada juga dalam format untuk penyiapan artikel menggunakan latex ya, ada juga. Oke, kita coba melihat yang lain ya. Submission sudah, kemudian current ya. Ini adalah current isu yang sekarang ya. Current-nya masih volume 6 nomor 2 tahun 2021. Jadi volume yang untuk terbitan tahun 2022 belum muncul ya. Kita coba melihat di arsip. Nih. Maka tahun 2022 nanti, tahun ini adalah volume 7 nomor 1 dan volume 7 nomor 2. Kita coba lihat nomor 1 biasanya di bulan apa, nomor 2 di bulan apa ya. Kita klik. Kita coba klik salah satu ya. Klik salah satu. Kita klik PDF-nya. Oke, nah di sini tidak ada bulannya ya, tidak ada bulannya. Ini di terbitannya juga tidak ada bulannya. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ya. Nah ya, bisa jadi ya, bisa jadi karena biasanya kan ada bulannya nih, misalkan bulan Juni, ini bulan Desember gitu ya.
atau ini bulan Mei, ini bulan November, biasanya seperti itu. Tapi seperti ini pun juga ada yang seperti ini. Bisa jadi ini Juni ya, bisa jadi ini Juni, ini Desember ya. Tapi tidak ada masalah karena jurnal-jurnal internasional seperti ini umumnya ketika kita sudah diterima, kemudian misalkan volumenya Juni gitu ya, Juni 2022 misalnya. Itu juga tidak perlu menunggu Juni 2022 untuk diterbitkan secara online. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ini belum muncul ya. Sekarang ketika video ini dibuat adalah 27 Mei 2022. Tapi yang terbitan volume 7 nomor 1 tahun 2022 belum muncul ya. Mudah-mudahan bulan depan ya, bulan depan bulan Juni sudah muncul ya. Mudah-mudahan ya. Karena bulan Juni kan bulan 6, kemudian Desembernya itu bulan 12. Jika memang ini prediksi saya ya, berdasarkan setahun 2 kali ini. Jadi bulan 6 dan bulan 12, karena bulan 5 ini belum muncul. Baik, kita coba ke kontak ya. Kontak. Ya, di sini sudah ada kontaknya. Jadi bagus ya jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan. Misalkan jurnal, kapan terbitnya jurnal, ya karena ini sudah bulan Mei misalkan, kapan terbitnya bulan Mei atau bulan Juni, kita bisa menanyakannya ke sini. Atau kita coba lihat ke kepala editornya, apakah ada emailnya. Coba kita lihat. Kepala editornya adalah Mailana Dharma Putra ya, editor in chief ya. Kita klik. Oke, ternyata diarahkan ke ResearchGate ya. Nah, kembali. Oke, maka email resminya adalah melalui kontak ya, melalui ini. Atau di sini juga sama. Ini ya, tutorial strip cst at keepme.or.id ya. Baik, selanjutnya saya akan melihat tampilannya. Kita ke arsip. Dan misalkan yang terbaru ya, volume 6 nomor 2 2021. Kita klik dan coba buka. Kita tap saja. Oke, di sini sudah muncul juga ya. Oke, muncul. Ini kita buka PDF. Ya. Oke, kesini dulu ya. Dan kita lihat tampilannya sama seperti template tadi ya. Karena memang template itu mempermudah author dan juga mempermudah editor ya. Di tampilannya ada nama jurnalnya, oke, ada volumenya ya, ada nomornya, ada tahunnya, ada halamannya. Bagus ya, lengkap. Kemudian kita lihat ini judulnya, lalu ini adalah nama autornya, afiliasinya, corresponding autornya adalah Primata Mardina, emailnya di sini ya di bawah. Tidak ada masalah, memang kebijakan editornya ditaruh di bawah, ada juga ditaruh di bawah sini ya, di bawah afiliasi. Kalau yang di sini dijadikan footnote ya di bawah. Abstraknya seperti ini. Karena memang hanya dibatasi 150 kata. Kemudian artikel historinya oke, submit 5 Juli. Lalu direvisi 3 Oktober, diterima 28 Oktober ya. Kita coba hitung dari Juli sampai Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober ya. 3 bulan. Kalau dilihat tanggalnya ya 3 bulan lebih lah.
Saya bulatkan aja 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan saya rasa masih masih normal ya. Nggak lama ini, nggak lama ya. Saya merekomendasikan lah kalau di atas 6 bulan itu memang agak lama ya, cenderung lama. Kalau menurut saya pribadi itu memang lama ya. Kalau masih 3-4 bulan itu waktunya normal ya, normal. Kita lihat lagi introduction. Ini adalah short review ya. Introduction, gambarnya seperti ini ya. Kita coba langsung ke bawah, kelengkapannya apa aja. Ada ucapan terima kasih, kemudian referensi. Oke, ternyata dari jurnal ini, dari artikel ini, lamanya dari submit sampai terima adalah saya bulatkan ke atas ya, yaitu 4 bulan. Kita coba lihat contoh yang lain. Oh, ternyata sama ya. Kita buka lagi yang lain, yang original artikel atau artikel riset. Nah, ini sepertinya artikel riset. Kita klik kanan, open new tab. Kemudian kita buka PDF-nya. Nah, oke. Kita lihat sama ya tampilannya seperti tadi ya. Karena memang bakunya seperti ini. Artikel historinya dari September sampai November. Kita lihat September, Oktober, November. Ya, hanya 2 bulan. Tanggalnya 20, 25. Ya sama. 2 bulan. Ya. Ini 2 bulan. Yang tadi 4 bulan, ini 2 bulan. Kita coba volume 1 ya. Volume 6 nomor 1. Ini ya. Kita coba yang ini. Ya, jadi ini saya random ya. Saya random. Dan saya tidak mempersiapkan sebelumnya ya. Jadi saya random saja. Kita buka PDF-nya. Oke, kita lihat Februari sampai Mei. Maret, April, Mei. Tanggalnya 11 sampai 7. Ya sama ya. 3 bulan. 3 bulan. Jadi menemukan 2, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi maksimal 4. Dan coba lagi 1 kali lagi ya. Review kita cari yang original artikel saja. Ini ya. Original artikel. Nah, ini ya, kita coba. PDF kita buka. Ya, original artikel ya. Bagaimana taunya? Dari judulnya sudah terlihat bahwa ini adalah original artikel atau artikel riset. Kemudian dari komponennya ya, atau dari body text-nya ada introduction, ada materials and method, kemudian ada result and discussion, ada conclusion. Nah, itu ciri dari original artikel atau artikel riset. Kalau review tidak ada. Review ya seperti kita menyusun tinjauan pustaka gitu ya, hanya rangkuman. Tidak ada materials and method, tidak ada result and discussion ya. Contoh yang tadi yang ini ya. Yang ini ya. Jadi tidak ada. Introduksinya ada, tetapi materials and method-nya tidak ada, result and discussion tidak ada, karena tidak merupakan hasil dari penelitian. Kalau review itu hanya mereview, hanya merangkum. Jadi introduction bisa ada ya, bisa ada. Tetapi yang metodologi, hasil dan pembahasan tidak ada.
Oke, kita kembali ke sini, kita coba hitung ya. Jadi kita ingin menghitung dari Oktober sampai November. Oktober ya hanya 1 bulan ya. Karena ini 7 sampai 30, maka saya bulatkan ke atas 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi menurut istilahnya apa ya? Menurut checking saya, pengecekan saya dari 4 artikel yang diterbitkan oleh CST dan saya ambilnya secara random, saya menemukan yang paling cepat 2, yang paling lama 4 ya. Jadi saya kesimpulan bahwa rentangnya 2 sampai 4 bulan. Dan itu waktu yang dapat dikatakan cepat ya, karena ada yang cuma 2 bulan gitu ya. Kalau 4 bulan ya sedang ya. Tapi ya 2 bulan ini termasuk cepat. Baik, kita kembali lagi ke websitenya. Sehingga kesimpulan saya dari melihat dan mereview jurnal CST, yang pertama jurnal CST ini recommended ya. Jadi saya merekomendasikan untuk dicoba disubmit. Alasannya pertama, jelas bahwa jurnal CST merupakan jurnal internasional karena tim editornya berasal dari lebih dari 4 negara. Lalu bereputasi karena SJR-nya lebih dari 0,1. Bersifat open access, artinya pembaca dapat mendownload dan membuka artikel yang diterbitkan oleh CST secara gratis. Sehingga artikel kita yang diterbitkan oleh CST lebih mudah dibaca karena pembaca free ya, dia dapat membuka secara gratis. Yang kedua, tadi yang keberapa ya? Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga saya ulangi, yang pertama tadi dia jelas internasional, yang kedua bereputasi, yang ketiga open access ya, yang keempat free ya, free charge. Jadi kita submit 0 rupiah ya, tidak dikenai biaya apapun. Lalu selanjutnya waktunya cepat ya, tergolong cepat karena ada yang 2 bulan, 2 sampai 4 bulan, dan 4 bulan pun itu nggak lama, itu termasuk sedang ya menurut saya, 2 sampai 4 bulan. Kalau 2 cepat ya, mudah-mudahan teman-teman kalau submit mendapatkan reviewer yang dapat mereview dengan cepat ya, sehingga dari submit sampai accepted tidak terlalu lama. Syukur-syukur bisa hanya 2 bulan seperti tadi beberapa contoh tadi ya. Kemudian yang selanjutnya tampilannya bagus ya. Alasan berikutnya ya, tampilannya bagus, tampilan dari artikelnya bagus, tampilan websitenya pun bagus ya, lengkap, ada statistik. Tapi ada satu hal yang teman-teman perlu ingat, bahwa acceptance rate-nya termasuk rendah, yaitu hanya 5,8. Tapi tidak ada masalah, teman-teman dipersiapkan dengan sebaik mungkin, diikuti paling enggak secara template sudah sesuai dengan yang diminta oleh jurnal ya, ikuti template-nya dan pastikan kebaruannya cukup ya, jangan sampai kurang, cukup. Pastikan kebaruannya muncul dan memang kebaruannya cukup ya, bukan sesuatu yang umum ya. Nah, bagaimana cara memunculkan novelty itu insya Allah nanti di
video-video berikutnya saya akan sharing bagaimana membuat introduction yang bagus ya. Oke, saya rasa hal-hal itulah ya yang saya menyatakan bahwa jurnal ini recommended untuk dicoba. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba yang ingin submit di jurnal CST. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.